Kalau pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk Satgas Preman Birokrasi. Bayangkan sebuah wilayah dengan lebih dari 50 juta jiwa, tempat rakyat hidup berdampingan dengan harapan dan ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk jalan pasar tradisional dan proyek-proyek konstruksi, muncul satu suara yang menantang ketertiban, premanisme. Tapi yang lebih mengejutkan ketika pemerintah turun tangan membentuk Satgas Anti Premanisme, justru salah satu ormas besar yang paling keras menolak. Dan ketika Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander, menantang langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk diskusi terbuka di depan publik. Publik pun tercengang, ada apa sebenarnya? Siapa yang merasa tersinggung dan siapa yang sedang menutupi kepentingan? Langsung saja kita bahas. Deddy Mulyadi sosok yang dikenal vokal dan lugas mengambil langkah besar dengan membentuk Satgas Anti Premanisme di Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, dalam beberapa tahun terakhir marak keluhan dari pedagang kecil, pengusaha lokal, sopir angkot, bahkan kepala desa soal keberadaan oknum yang melakukan pungli, intimidasi, hingga ancaman. Mereka sering mengaku sebagai anggota ormas atau LSM. Kalau ada orang minta THR pakai kekerasan itu preman. Mau berseragam ormas mau tidak, ujar Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Satgas ini bukan hanya simbolis, ia melibatkan elemen Satpol PP, kepolisian, intelijen daerah, hingga informan dan masyarakat sipil. Targetnya titik-titik rawan seperti pasar, proyek pembangunan, dan jalur transportasi yang kerap jadi sarang pungli. Namun keputusan itu bukan hanya mengundang dukungan, dari balik layar gejolak mulai muncul. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu adalah organisasi masyarakat yang lahir dari arus bawah dipimpin oleh tokoh muda Gabriel Alexander. Grip Jaya memiliki struktur yang kuat, anggota militan, dan akses langsung ke akar rumput. Mereka sering mengklaim sebagai penjaga keamanan rakyat, bahkan pelindung proyek pemerintah di beberapa wilayah. Namun, di mata sebagian publik, keberadaan ormas ini tidak selalu menenangkan. Banyak laporan menyebutkan aktivitas pemalakan, keterlibatan dalam konflik lahan, dan pungli terhadap pedagang. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan, kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan? Menyesatkan, untuk itu menyesatkan. Yang satu itu, Pak. Ya. Tapi, ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan? Bapak biasanya kalau ini kan, ya saya undang resmi, Pak, di kantor kami. Gabriel menegaskan, kami bukan preman, kami pelindung. Kalau ada oknum, ya beri sanksi. Tapi jangan samakan ormas dengan preman. Puncaknya terjadi saat Gabriel muncul di podcast Titik Temu dan menyampaikan pernyataan belak-belakan. Tolonglah, Gubernur Jawa Barat jangan tendensius. Silakan berantas preman, tapi bukan hanya ada yang di oknum LSM ormas. Berantas juga tuh yang di internal birokrasi, dari mulai provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, itu baru saya acung jempol. Tanya begini ya, saya tantang Pak Deddy Mulyadi diskusi terbuka. Jangan buat ormas seolah-olah kriminal. Statement Bapak itu menyesatkan. Tak hanya itu, Gabriel juga menyatakan bahwa Grip juga akan membentuk Satgas sendiri untuk memberantas premanisme di dalam birokrasi. Kenapa kami juga sepakat untuk apa? Bukan hanya memberantas preman, berantas tuh mafia-mafia hukum. Ya, karena itu yang menjadikan Indonesia hari ini tidak maju. Kalau pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk Satgas Preman Birokrasi. Kalau pemerintah bentuk Satgas, kami juga bisa. Tapi target kami bukan pedagang, bukan jalanan, dan kami akan bersihkan premanisme dari dalam, dari pejabat, dari tikus-tikus anggaran. Gabriel juga membawa nama besar.
Katanya gini ya, kami dekat dengan Presiden ke-8, Prabowo. Jangan pikir kami takut. Kalau untuk rakyat, kita tabrak siapapun. Deddy Mulyadi pun menanggapi tantangan itu dengan kalem namun tegas. Ia menolak diskusi terbuka. Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat. Kalau setiap orang harus ditangani satu persatu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong, ujarnya. Ia menegaskan tugasnya adalah bekerja mewujudkan impian rakyat, bukan meladeni perdebatan tidak produktif. Bagi Deddy Mulyadi, penilaian soal kinerja tak perlu dibela lah. Kalau ada yang ribut di media sosial, biar netizen saja yang jawab, bukan saya, kata Deddy Mulyadi. Inilah letak konflik besar. Grip merasa diserang martabatnya. Deddy Mulyadi merasa sedang memberantas ketakutan rakyat, tapi siapa yang benar? Banyak pengamat menilai ini bukan soal definisi preman semata, ini soal benturan dua kekuatan. Kekuatan resmi pemerintah melawan kekuatan informal jalanan. Jika Deddy Mulyadi sukses, kekuasaan ormas pasti akan menyusut. Tapi jika Grip berhasil menekan, akan muncul preseden berbahaya bahwa tekanan bisa membungkam kebijakan. Kasus ini menjadi simbol besar dari konflik laten di banyak wilayah Indonesia. Siapa yang benar-benar menguasai jalanan? Apakah pemerintah bisa bertindak tanpa diganggu ormas? Atau justru pemerintah ikut takut dengan kekuatan akar rumput yang punya backing politik? Polemik Grip melawan Deddy Mulyadi membuka tabir itu. Apalagi ketika ormas menyebut kami dekat dengan presiden dan pemerintah membalas dengan kami fokus bekerja bukan debat. Pertanyaannya kini bukan hanya soal debat ya, tapi apakah akan ada benturan fisik? Semoga tidak ya. Apakah Satgas dan ormas akan bersinggung langsung di lapangan? Atau akankah ini menjadi awal dari pembersihan lebih besar? Tidak hanya di jalanan, tapi juga di tubuh birokrasi yang sudah lama diproteksi ormas-ormas besar. Mafia peradilan sampai ke akar-akarnya. Sekarang ini sedang ada bentuk Satgas Mafia, sedang lagi memberantas. Dan satu pertanyaan terakhir nih, yang belum dijawab. Jika yang paling keras menolak Satgas anti premanisme adalah ormas, maka siapa sebenarnya yang paling takut disebut preman? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk updatean selanjutnya.